Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sebagian manusia ada yang menjadikan sesuatu selain dari Allah sebagai tandingan. Mereka mencintai sesuatu itu sebagaimana mereka mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Akan tetapi orang-orang yang betul-betul beriman sungguh-sungguh hanya mencintai Allah. Surat Al-Baqarah ayat 165. Kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah, topik pengajian kita sore ini berkenaan dengan syirik yang barangkali tidak disadari. Tidak disadari. Ini penting untuk kita bahas secara sangat serius. Dan kita mulai dari menjelaskan tauhid. Apa itu tauhid? Tauhid adalah keyakinan penuh hanya kepada Allah. Bersandar dalam hidup hanya kepada Allah. Mengharap dalam semua urusan hanya kepada Allah. Tauhid garis besarnya seperti itu. Hanya yakin kepada Allah, bersandar dalam hidup dalam semua urusan hanya kepada Allah, dan juga berharap tidak lain dan tidak bukan hanya kepada Allah semata. Sementara syirik apa? Syirik adalah di samping ada orang yang tetap yakin kepada Allah, tapi bersandar juga kepada yang lain selain kepada Allah. Selain dia berharap kepada Allah, tapi dia juga sangat berharap kepada yang lain dari selain Allah. Bahasa kitanya, keyakinannya tidak utuh, tidak penuh kepada Allah. Sudah bercabang. Jadi kalau kita berbicara iman orang yang seperti itu tidak lagi utuh kepada Allah. Imannya, keyakinannya, sandaran hidupnya, harapan hidupnya tidak lagi semata hanya kepada Allah, tapi juga kepada yang lain-lain. Kamu muslimin berbahagia, contoh-contoh konkret selama ini perbuatan syirik, misalnya ada orang kalau berdoa pakai kemenyan. Dia berdoa kepada Allah, tapi menggunakan perantara kemenyan. Syirik. Ada juga orang yang berdoa supaya makbul, katanya datang ke kuburan tuanku yang besar, kiai besar, berziarah kubur, lalu di kubur itu dia berdoa meminta kepada Allah, dan merasa yakin berdoa di makam kiai yang besar, syekh yang besar, doanya akan makin dikabulkan Allah. Padahal dalam Al-Quran dikatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni qarib. Muhammad, manakala bertanya kepada engkau hambaku tentang aku, katakan aku ini maha dekat, sangat dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'ani. Aku akan kabulkan doa-doa hambaku idza da'ani,
bila dia meminta kepadaku, bila dia berdoa kepadaku. Nah, ini contoh-contoh syirik yang sudah lama kita kenal. Adakah bentuk syirik yang lain? Ada. Tadi saya sudah menggariskan prinsipnya. Apa itu bentuk kesyirikan-kesyirikan? Kalau ada orang dalam berpergantungan hidupnya, harapan hidupnya tidak lagi semata-mata kepada Allah, berarti dia sudah syirik. Apa contohnya? Oh, misalnya saya jadi pejabat. Karena saya jadi pejabat, jabatan ini tempat pergantungan hidup saya. Karena itu saya harus sungguh-sungguh mati-matian mengerjakan apa yang harus saya kerjakan dengan jabatan itu. Walaupun konsekuensinya apa? Saking sibuknya saya di jabatan saya, di kantor saya tetap salat, tapi salat saya menjadi nomor sekian. Terdengar azan, saya tetap memimpin rapat. Terdengar azan, saya tetap membuat laporan. Karena ini pekerjaan saya, ini profesi saya. Saya takut kehilangan. Dan inilah tempat bergantungan hidup saya. Kalau ini saya abaikan, saya tidak akan dapat rezeki. Inilah bentuk kesyirikan itu. Orang tidak lagi bergantung kepada Allah, tapi menjadikan jabatan di dunia, pekerjaan, perdagangan, bisnis, segala macam, kalau dia khawatir, dia tinggalkan, lalu sangat berharap dengan itu selain dari Allah, sudah syirik. Jelas itu syirik, tidak ragu lagi. Syirik itu bersyarikat, tidak lagi hanya bergantung kepada Allah, tidak lagi hanya berharap dan meminta kepada Allah. Itu syirik. Kalau ada pedagang lah terdengar azan, dia masih sibuk melayani pembeli dengan alasan khawatir nanti sepi segala macam. Kalau kita salat dulu, pembeli tidak ada lagi. Maka artinya apa? Yang memberi dia rezeki itu adalah pembeli, bukan Allah. Dia ragu dan dia sama sekali tidak yakin yang maha memberi itu bukan Allah menurutnya, tapi yang memberi dia rezeki itu adalah siapa pembeli yang datang di depan toko, di depan kedainya. Syirik. Orang kalau ragu dengan itu dan hanya bergantung dengan itu dan kemudian tidak peduli dengan salat dan atau menunaikan salat sesudah semuanya sepi, maka inilah sekali lagi bentuk-bentuk kesyirikan yang barangkali banyak di antara kita tidak sadar. Kita tidak sadar sudah menjadi syirik. Apa artinya syirik di sini? Ya, menduakan tempat bergantung selain dari Allah. Tempat bergantung kita tidak lagi hanya Allah. Sekali lagi, tempat bergantung orang-orang yang menduakan itu tidak lagi hanya Allah. Jadi kalau begitu kaum muslimin berbahagia, pantas di mana-mana kita lihat masjid-masjid kita salat wajib 5 kali sehari semalam, yang datang rutin ke masjid itu pasti orangnya itu ke itu saja. Itu ke itu saja. Kenapa? Kemana yang lain? Yang lain sibuk dengan profesi, sibuk dengan perdagangan, sibuk dengan pekerjaannya, aktivitas rutin. Yang kalau dia tinggalkan dia takut. Yang kalau dia tinggalkan takut tak dapat rezeki. Ada ketakutan. Kenapa? Dia sangat cinta dengan pekerjaan, cinta dengan bisnisnya, cinta dengan kesibukannya, dan saking cintanya dia, Allah bagi dia sudah menjadi nomor sekian, tidak lagi menjadi pergantungan utama. Karena itu kaum muslimin berbahagia, saya mengajak kita dalam beragama ini memang tentu berproses, tapi mari kita melakukan muhasabah, melakukan introspeksi. Jangan-jangan kita pernah selama ini berada pada posisi kesyirikan yang kita tidak sengaja. Membiasakan sibuk, tapi salat nomor sekian bagi kita misalnya. Salat dan mendekatkan diri kepada Allah tidak menjadi hal yang utama bagi kita. Kalau itu yang terjadi, jelas itulah syirik.
Dan inilah yang Allah sebut dalam Al-Quran dalam ayat surat Al-Baqarah 165 yang kita katakan tadi itu, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Di antara manusia ada yang menjadikan selain dari Allah tandingan. Apa tandingan itu? Tempat bersandarnya. Apa tempat bersandarnya? Profesinya, pekerjaannya, dagangannya, apapun selain dari Allah. Maka itulah sekali lagi kesyirikan yang barangkali banyak di antara kita tidak sengaja, tidak sadar sudah terjerembab berada pada posisi orang-orang yang berperilaku syirik. Karena itu marilah kita kukuhkan iman kita kepada Allah. Tauhid kita. Tauhid mengajarkan tempat bersandar itu hanya satu. Tempat berharap itu hanya satu. Tempat meminta itu hanya satu. Jangan ragu, kalau kita bersandar penuh kepada Allah, yang lain akan Allah bukakan pintu-pintu rezeki. Ini prinsipnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi pegangan bagi kita sampai akhir hayat kita kelak. Allah lindungi kita, Allah selamatkan kita dari perilaku syirik yang barangkali tidak kita sadari itu. Na'udzubillah min dzalik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.